Apakah para sahabat pernah mendengar orang yang diganggu oleh setan dari golongan jin? Saya yakin setiap kita pasti pernah mendengar. Bentuk gangguannya bisa gila, bisa jatuh cinta berlebihan tanpa ada alasan, bisa takut berlebihan tanpa ada alasan, bisa macam-macam. Apakah para sahabat pernah mengalami yang diganggu oleh setan dari golongan jin? Saya yakinnya setiap kita pasti pernah diganggu. Hanya saja bentuk gangguannya yang berbeda-beda, ukurannya yang berbeda-beda. Yang jelas sekali, setiap kita pasti diganggu oleh bangsa setan dan golongan jin, setidaknya dalam urusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia mengganggu kesadaran kita dalam mengambil keputusan, dan itulah yang umum yang terjadi. Setiap kita umat manusia diganggu oleh bangsa setan dari golongan jin. Pernah mengalami ketika saya diganggu oleh bangsa setan dari golongan jin tahun 90-an. Dan saya merasakan takut yang teramat takut. Dan apa penyebabnya dan bagaimana cara saya mengatasinya, silakan simak video saya ini sampai tuntas. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil oleh para sahabat, bisa dibagikan juga kepada sahabat yang lain. Ternyata menghadapi setan di golongan jin itu tidak serumit yang kita perkirakan, tidak sesulit yang kita perkirakan. Bagaimana cara saya menghadapinya? Saya mohon dukungan dulu dari para sahabat. Tolong tekan dulu subscribe-nya, tekan tanda loncengnya, karena pihak YouTube tidak kami minta bayaran apapun kepada sahabat. Dan ketika para sahabat menekan subscribe, tanda loncengnya, maka pihak YouTube akan memberitahu kepada para sahabat. Sekiranya para sahabat suka, silahkan tekan like, dan kritik dan saran, usulan saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Untuk itu saya mulai dengan video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin. Kapanpun dan dimanapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, bahwa saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya diganggu oleh bangsa setan dari golongan jin. Bagaimana cara saya mengatasinya, dan inilah cara saya. Ini berawal sekitar tahun 90-an. Saya adalah seorang kontraktor. Bukan berarti saya pengusaha kontraktor, bukan. Karena saya adalah orang yang ngontrak rumah ke rumah. Mungkin memang nasib seorang beda-beda, dan saya orangnya yang menjadi orang yang ngontrak satu rumah ke rumah yang lain. Pada tahun 90-an itu saya mengontrak satu tempat, yaitu rumah tua, dan di halaman rumah itu ada pohon belimbing yang sudah sangat tua. Ternyata jemuran yang tersedia hanyalah di depan rumah, dan apa yang terjadi, saya perhatikan dari hari ke hari ternyata cahaya matahari itu terhalang oleh pohon belimbing. Akibatnya jemuran yang saya jemur dari pagi sampai siang agak lama keringnya, dan akhirnya saya mengambil keputusan, dan ranting-ranting atau dahan yang menghalangi jemuran agar cahaya matahari langsung menyinari jemuran yang saya jemur tadi, akhirnya saya potong. Dan ketika saya memotong itu, masyarakat sekitar itu pada heran dan pada takut. Aduh. Ada salah seorang di antaranya yang mendatangi istri saya. Dia berkata, ibu, tolong bilang suaminya, hati-hati ibu, hati-hati. Itu kan pohon yang ada penghuninya. Karena saya tidak mikirin apapun, dan saya tidak ada perasaan apapun, akhirnya istri saya telah menerima informasi itu, langsung menyampaikan kepada saya, abang, hati-hati kata orang di sini. Di sini tuh pohon itu ada penunggunya. Dan apa yang terjadi? Ketika itu saya langsung kaget. Untuk sahabat ketahui, namanya orang kaget itu posisi kesadarannya di nol. Contoh begini. Posisi kesadaran di nol. Sementara kalau orang sadar, berarti di sebelah kanan, sebelah kiri ini kanan. Kalau di video beda, sebelah kiri jadi kan ini sebelah kanan. Level kesadaran yang paling rendah adalah di sebelah kiri. Sedangkan pada waktu itu saya sedang kaget, maka posisi kesadaran saya berada di titik nol. Bisa dibayangkan kan, ketika pada posisi nol itu,
dengan mudah para setan akan mengganggu alam pikiran saya, kesadaran saya, sehingga dia gampang masuk ke rasa saya, ke suma saya. Kesadaran saya ini dikalahkan oleh rasa kesadaran, dan arti kata energi negatif itu telah mempengaruhi. Akhirnya negatif itu semakin kuat menekan ke bawah. Apa yang terjadi, kesadaran saya jadi berkurang, dan akhirnya walaupun hanya sebentar, kalau nggak salah berapa detik ya, saya tidak merasakan apa-apa. Bersihin, setelah dipotong, diberesin semua, beres semua, akhirnya saya masuk ke rumah, dan nyampe di rumah langsung ada perasaan yang merinding di pundak ini. Kok jadi takut? Ada apa? Biasanya saya nggak pernah gini. Langsung mau ke sumur, nggak jadi, takutnya teramat takut. Dan ketika itu saya sadar sesadarnya, ternyata kesadaran saya telah dipengaruhi, rasa ketakutan saya telah dibangkitkan, dan dia telah masuk ke dalam jiwa saya. Dia ada di mana saya juga nggak tahu. Saya sadar sesadarnya, saya memaksakan masuk ke sumur sambil beruduk, walaupun takutnya teramat takut. Setelah itu saya pergi sholat sunat 2 rakaat, dan setelah sholat sunat beres, saya memohon pada Allah, ya Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang terjadi sama hamba, dan Engkau mengetahui siapa yang mengganggu perasaan hamba, siapa yang mengganggu pikiran hamba, siapa yang mengganggu rasa ketakutan hamba. Ya Allah, saya mohon izin, kuasa dan ridha Engkau ya Allah. Saya ingin bicara sama makhluk Engkau yang mengganggu pikiran saya, yang mengganggu perasaan saya. Akhirnya saya ngomong dalam bahasa yang enggak terlalu keras. Saya ngomong, wahai makhluk Allah yang mempengaruhi pikiran saya, yang mempengaruhi perasaan saya, apa alasan kamu mengganggu saya? Apakah kamu merasa terganggu ketika saya pohon belimbing itu saya potong dahannya sebahagian? Apakah kamu merasa terganggu? Apakah itu tempat tinggal kamu? Kalau kamu merasa terganggu, itu tempat tinggal kamu. Mana bukti surat bahwa kamu tinggal di sana? Mana bukti, tanda buktinya mana? Mana surat kontrakannya? Kalau kamu punya tanah, mana surat tanahnya? Silakan buktikan. Ini alam nyata, bukan alam kamu. Kalau alam kamu alam gaib, jangan ikut campur dengan urusan manusia. Kalau kamu bersalah, ancamnya adalah dosa, neraka, sama dengan saya. Saya bersalah, ancamnya juga neraka. Gak ada bedanya sama kamu. Cuma bedanya kamu makhluk gaib, di alam yang berbeda, saya di alam yang nyata. Akhirnya saya marah semarah-marahnya. Jika kamu tidak mau keluar dari pikiran saya, tidak mau keluar dalam perasaan saya mintakan kepada Allah untuk merasakan padasnya api neraka sekarang juga. Dan sekarang atas nama Allah, atas izin Allah, Bismillahirrahmanirrahim, silakan kamu keluar dalam pikiran saya. Saya pegang ini, seolah memegang sesuatu, saya pegang, dan didapatin dalam perasaan kita kan memegang sesuatu, kita ambil, saya buang jauh. Silakan kamu pergi sejauh-jauhnya, jangan datang lagi ke sini. Saya pegang dada saya pegang, setelah saya mengambil sesuatu, yang diambil itu adalah energi yang mengganggu perasaan saya. Saya bicara, sekarang silakan kamu pergi sejauhnya, jangan pernah kembali lagi kepada saya. Itu yang saya alami. Kemudian saya memohon pada Allah, ya Allah, hamba mohon perlindungan Engkau ya Allah. Sekiranya hamba lupa, mohon dilindungi juga ya Allah. Karena Engkau lah sebaik pemberi perlindungan ya Allah. Alhamdulillah, detik itu juga rasa ketakutan saya hilang. Perasaan saya nyaman. Dan saya tidak pakai wirid-wirid tertentu. Dan saya tidak memakai doa-doa tertentu. Cukup pakai logika. Dan itu jauh lebih ampuh daripada kita membaca wirid-wirid tertentu, bacaan tertentu. Sementara kita tidak tahu maksudnya. Ketika kita baca apapun, ayat-ayat apapun, dasar hukumnya juga tidak jelas. Pengaturan bacaan bagaimana tidak jelas. Dibaca gitu, nggak bisa. Kalaupun mau membaca surat ayat kursi contohnya, kita baca, ya Allah, saya bacakan ini ayat kursi, kita baca. Ya Allah, dengan izin Engkau, ya Allah, dengan bacaan hamba tadi, ya Allah, dan mohon kiranya lepaskan hamba dari gangguan jin, ya Allah. Bisa juga. Sekarang kamu gangguan jin mengganggu jiwa saya, perasaan saya, dada saya, yang mengganggu pikiran saya. Silakan kamu keluar, pergi sejauhnya, jangan pernah kembali lagi. Jadi kalau kita baca Fatihah contohnya,
pakai kata dasar dulu, kata pengantar dulu. Ya Allah, saya baca ini Fatihah, saya mohon ya Allah, fadilah dari Fatihah ini, semoga Engkau melepaskan gangguan jin yang ada di tubuh saya, atau yang menyebabkan saya sakit, macam-macam contohnya, atau yang mengganggu rumah saya, atau yang mengganggu usaha saya, hamba ya Allah, hamba bacakan, itu juga bisa. Tapi kalau tanpa ada kata pengantar, tanpa ada dasar hukumnya, itu secara hukum lemah, dan itulah menyebabkan udah dibaca ayat ini ternyata hasilnya nggak ada apa-apa. Saya yakin dengan logika juga cukup. Memang jauh lebih bagus pakai doa, tapi dengan catatan tadi ada kata pengantarnya, didudukan duduk permasalahannya begini. Ya Allah, saya baca gini. Contohnya juga bisa pakai air. Kalau usaha diganggu, contohnya usaha kita diganggu atau rumah diganggu oleh bangsa jin, kita bacakan di air segelas. Ya Allah, saya bacakan Al-Fatihah contohnya, atau ayat kursi contohnya. Karena ayat kursi adalah, kalau ibarat senjata adalah bom nuklir, senjata paling ampuh, tapi harus tahu dulu caranya. Asal baca aja nggak bisa. Setan juga bisa membaca. Kalau sekedar bisa membaca. Contohnya gini logikanya seperti pisau. Pisau itu tajam. Tapi kalau kita bisa memainkannya, memakainya, kita bisa mengalahkan musuh. Tapi kalau kita tidak bisa memakainya, maka pisau itu kan balik menyerang kita sendiri. Semoga hal ini bisa dimengerti barangkali. Dan kalau tidak mengerti silahkan didengar lagi maksud saya tadi. Jadi intinya ketika baca apapun, jelasin dulu persoalannya, beri kata pengantar. Kemudian kemana masalah air tadi, masalah air, dipegang air, kita baca, ya Allah, saya bacakan kalimat ini, ayat ini, di air ini. Kalau bisa si air itu dicelupkan, saya disentuh jari kita sedikit, berarti dengan arti kata, si air itu, energi kita, tubuh kita menyatu dengan air. Sedikit cukup asal tersentuh, menyentuh sedikit. Jadi ada penyatuan. Dan kita istilahnya transfer energi kepada air. Dan kita memohon setulus-tulusnya kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Hamba mohon izin dari Engkau ya Allah. Hamba mohon ridho dari Engkau ya Allah. Hamba mohon kuasa dari Engkau ya Allah. Mohon dikuasakan kepada hamba ya Allah. Yang salah hamba bacakan ayat ini contohnya. Dengan izin Engkau ya Allah. Hamba mohon sekiranya beri hamba kekuatan. Dan dengan ini si jin itu bisa lepas. Permasalahan apa kita hadapi itu hilang, itu maksudnya gimana cara menjalani. Semoga para sahabat bisa mengerti barangkali. Intinya jangan takut menghadapi masalah, apalagi dengan masalah jin. Jangan dulu hilang akal, pokoknya pakai akal, tenangkan hati. Allah adalah satu-satunya penguasa yang tidak ada melebihi dari Allah, dan kepada Allah lah tempat kembali urusan, dan Allah lah yang sebaik memberi perlindungan. Dan Allah adalah akhir kata. Saya mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan hanyalah setitik, tolonglah dikembangkan menjadi lebih banyak, atau sekiranya saya sampaikan hanya satu, silakan dikembangkan menjadi 2 atau 3. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam penyampaian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.